Setelah disuguhkan dengan chapter-chapter penuh aksi, Jujutsu Kaisen akhirnya kembali dengan chapter yang penuh dengan dialog. Selain buat mengistirahatkan pembaca, chapter ini juga berperan buat menjelaskan berbagai lore dan info penting baru. Jadi di chapter ini arc Sakurajima akhirnya berakhir. Kita pun bakal ngelihat konklusi dari karakterisasi Kamo. Di sini kita juga udah langsung pindah ke koloni yang lain. Dan seperti harapan gue sebelumnya, kita kembali ke koloni Tokyo nomor 1. Artinya kita bakal tahu gimana nasib Megumi dan Yuji. Dan gak cuma itu aja, kita juga bakal mengenal lebih jauh tentang Kurusuhana atau si malaikat. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas chapter 199. Chapter dibuka dengan dialog antara Maki dan Kamo. Setelah mengalahkan Naoya, Maki mendatangi Kamo yang sedang tergeletak terluka. Kamo pun bertanya ke Maki apa dia berhasil menang. Dan Maki ngejawab kalau dia berhasil menang berkat bantuan Mio dan Daido. Kamo pun lalu bertanya gimana kondisi keduanya. Dan Maki ngejawab mereka terluka parah sama seperti Kamo. Makanya Maki berencana membawa ketiganya ke tempat yang aman. Nah, saat ngelihat Kamo tertunduk lesu, Maki bilang ke Kamo kalau saat ini dia nggak seperti biasanya. Kamo yang biasanya kalkulatif selama pertarungan ini emang kelihatan lebih gegabah. Dia seakan udah siap buat mengorbankan nyawanya. Disinilah Kamo menceritakan keadaannya ke Maki. Kamo bilang kalau dirinya udah nggak bisa menjadi kepala klan lagi. Dia pun udah nganggap dirinya nggak berguna. Terlebih dia punya nama yang sama dengan penyihir yang jadi aib klan Kamo, yaitu Noritoshi. Bahkan penyihir tersebutlah yang kini menjadi dalang segala kekacauan ini. Kamo pun berasumsi kalau ibunya emang nggak peduli atau bahkan membencinya. Makanya dia memberi nama tersebut. Tapi Maki bilang apa kamu pernah bertanya langsung ke ibunya soal pemberian nama itu? Dan apakah ibunya emang gak sepeduli itu dengannya? Maki sendiri pernah memberi pertanyaan serupa ke ibunya buat mencari tahu apakah dia peduli dengannya atau enggak. Yang dimaksud adalah saat sebelum dia ngebunuh ibunya. Di situ Maki bertanya kenapa ibunya sempat melarang Maki masuk ke gudang senjata klan. Apakah dia ingin melindungi Maki dari Ogi? Tapi mungkin karena terlanjur takut dengan Maki, sang ibu gak bisa ngejawab. Dan disitulah Maki berasumsi kalau ibunya mungkin emang gak peduli dengannya. Dan akhirnya Maki membunuhnya. Tapi Maki kemudian mendengar ucapan Naoya yang bilang kalau ibu Maki lah yang mengakhiri nyawanya. Di sini Maki merasakan kalau ibunya mungkin gak sejahat yang dia kira. Dan Maki sedikit menyesal. Dia harusnya lebih sering bicara dengannya. Dan pada akhirnya Maki pun gak tahu seperti apa hubungan keduanya dengan sang ibu. Jadi Maki di sini berusaha meyakinkan Kamo kalau yang ada di pikirannya itu bisa aja salah. Dan sebelum Kamo menanyakannya langsung, sebaiknya dia nggak boleh berasumsi sendiri. Maki nggak mau hal yang terjadi padanya juga terjadi ke Kamo. Disitulah kita perlihatkan adegan yang memperlihatkan ibu Kamo dengan keluarga barunya. Di situ sang ibu bercerita tentang alasannya menamai Kamo dengan Noritoshi, nama yang merujuk ke leluhur penyihir yang disebut Aib Clan. Ternyata dia sengaja mengambil nama tersebut karena dia nggak suka dengan perlakuan klan Kamo. Jadi ini seakan jadi jari tengah dari ibu Kamo ke klannya. Inilah kenapa dia pun akhirnya meninggalkan klan. Dia juga berharap Kamo segera pergi dari klan tersebut dan kembali padanya. Nah, saat ibu dan ayah itu sedang mengobrol, sang anak yang masih kecil menimpal. Bertanya apa yang mereka bicarakan. Dan sang ibu bilang mereka sedang membicarakan sang kakak. Anak kecil itu pun sempat terkejut. Dan dia ditanya apa dia membenci kakaknya. Tapi dia ngejawab kalau dia nggak membencinya. Dia cuma penasaran apakah dia baik-baik aja dan apakah dia adalah orang yang baik. Sang ibu pun meyakinkan anak tersebut. Dia bilang kalau sang kakak adalah anak yang baik karena dia adalah putranya. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau ibu Kamo emang nggak benci ke Kamo. Dia justru sengaja membuat Kamo dikucilkan agar bisa pergi dari klan tersebut. Dan sampai sekarang pun dia masih berharap bisa kembali bereuni. Artinya asumsi Kamo yang bilang kalau dia nggak punya tempat buat kembali selama ini salah. Itulah akhir dari koloni Sakurajima. Berikutnya kita pun pindah ke koloni Tokyo nomor 1, yaitu tempat Yuji dan Megumi beraksi. Jadi 2 hari setelah pertarungan mereka, tepatnya tanggal 14 November, Megumi terbangun dari tidurnya. Dan di depannya berdiri sosok misterius. Yap, dialah si malaikat atau Kurusuhana. Kurusu pun menyambut Megumi dan bertanya apakah tidurnya nyenyak. Kurusu bahkan merujuk Megumi sebagai pria takdirnya, seolah mengisyaratkan kalau keduanya punya hubungan spesial. Saat melihat sekitar kamar, Megumi juga melihat Yuji yang sedang memandangi jendela.
sembari memakai jubah mandi dan memegang segelas wine. Yap, Yuji seakan sedang menikmati betul kehidupan mewah mendadaknya. Hotel mewah yang sedang mereka inapi sendiri adalah Hotel Metropolitan Tokyo di Ikebukuro. Nah, Megumi pun bertanya ke Yuji berapa hari dia tertidur, dan Yuji menjawab 2 hari. Artinya emang selama 2 hari ini belum ada pertarungan yang melibatkan para murid SMK di koloni Tokyo nomor 1. Nah, nggak cuma Yuji, Megumi, dan Kurusu. Penyihir tukang lawak Takaba juga ada di sana. Dia baru aja datang setelah keluar buat mencari makanan. Saat ngelihat Megumi terbangun, Takaba langsung menawarkan jajanan yang dia bawa. Tapi kebanyakan makanan yang masih layak makan adalah makanan beku. Takaba pun bilang kalau listrik di dalam koloni ternyata masih berfungsi, dan hal ini membuatnya terheran. Tapi Kurusu menjelaskan kalau ini karena selama cooling game berlangsung, belum ada gempa bumi terjadi. Makanya listrik di dalam koloni nggak dimatikan otomatis. Terlebih roh kutukan juga biasanya lebih sering menyerang manusia ketimbang bangunan. Jadi jarang terjadi korsleting juga. Terus pemerintah Jepang juga sepertinya membiarkan pasokan listrik masuk wilayah di dalam koloni. Ini buat para warga sipil yang masih tertinggal di dalamnya. Tapi Megumi berpendapat kalau ini mungkin ulah Kenjaku juga. Dia mungkin melobi ke petinggi agar jalannya cooling game nggak diganggu. Nah, Megumi pun akhirnya meminta ketiganya buat menjelaskan situasinya. Tapi sebelum itu dia mau mandi dulu. Setelah selesai, Megumi pun diceritakan gimana Yuji bertemu dengan Takaba dan Kurusu. Jadi setelah meninggalkan gedung teater, Yuji ngelihat sebuah ledakan di gedung lain. Yap, disitulah Takaba dan Iori sedang bertarung. Tapi saat Yuji sampai di sana, Takaba sepertinya udah berhasil menang dan mendapatkan poin Iori. Yuji pun sempat terpukau dengan kostum Takaba dan mengira dia adalah Power Ranger. Dari situlah Yuji sepertinya sadar kalau Takaba bukan orang berbahaya dan bertanya tentang Megumi. Takaba yang kebetulan pernah bertemu pun mengantar Yuji ke tempat Megumi bertarung. Tapi di situ dia ngelihat Megumi dibawa terbang oleh penyihir lain dan dia adalah Kurusu. Takaba dan Yuji pun mengejar Kurusu hingga akhirnya ketiganya kini berkumpul bersama. Dari cerita ini baik Yuji, Takaba, dan Kurusu emang kelihatan kayak gampang banget percaya orang asing. Mereka seakan gak punya rasa was-was sama sekali. Megumi jelas mengomentari hal ini, tapi ketiganya mengelak seakan bilang boleh saja. Tapi Megumi akhirnya tetap berterima kasih ke mereka karena udah menyelamatkannya. Nah, berikutnya Yuji pun membahas soal perolehan poin yang didapat para murid SMK Jujutsu. Hakari udah mendapat 100 poin, sementara Yuta udah mendapat 190 poin. Dan kalau poin keduanya digabung dengan poin Megumi, Takaba, dan Kurusu, mereka punya 359 poin. Dan ini menandakan kalau mereka bisa menambahkan beberapa aturan baru. Contohnya membolehkan penukaran keikutsertaan pemain dan membolehkan pemain buat keluar masuk koloni. Yuji pun bilang kalau dengan ini kakak Megumi bisa diselamatkan, dan mendengarnya Megumi ngerasa lega. Tapi dia ngerasa mereka masih butuh poin cadangan, karena bisa aja buat mundur dari cooling game nanti, mereka perlu menukarkan poin juga. Megumi juga sempat bertanya ke Takaba dan Kurusu apa mereka emang bersedia memberikan poinnya, dan keduanya bilang nggak masalah. Takaba juga berterima kasih ke Yuji karena berkat aturan tambahannya, dia nggak perlu ngebunuh buat mendapatkan poin. Nah, setelah itu Megumi menanyakan hal yang mungkin udah kita tunggu-tunggu. Megumi bilang ke Kurusu kalau dia dan Yuji sedang mencari pemain yang disebut si malaikat, dan mereka diberitahu kalau dia ada di koloni Tokyo nomor 2. Tapi dari penampilan Kurusu sendiri, dia sangat mirip dengan sosok yang harusnya disebut malaikat. Bahkan Tengen pernah bilang kalau si malaikat ini bakal mudah dikenali dari penampilannya. Megumi lalu bertanya apa Kurusu memang betul si malaikat, terus kenapa dia ada di koloni Tokyo nomor 1 bahkan sampai menolong Megumi. Disitulah muncul mulut di pipi Kurusu, dan mulut tersebut mengucap akulah si malaikat. Yap, ini mirip dengan fenomena Sukuna dan Yuji. Dan ini berarti si malaikat ini nggak sepenuhnya menguasai tubuh wadahnya. Nah, si malaikat pun bilang ke Megumi buat jangan menanyakan hal yang belak-belakan ke seorang gadis. Yang dimaksud adalah pertanyaan kenapa Kurusu menolong Megumi. Si malaikat pun berniat ngejawabnya, tapi sebelum ucapannya selesai, Kurusu berteriak seolah nggak mau rahasianya dibongkar. Disinilah kelihatan kalau sepertinya Kurusu punya sesuatu ke Megumi. Entah itu rasa suka atau mereka pernah bertemu sebelumnya. Kurusu pun langsung menimpal dan bilang kalau dia menolong Megumi karena dia terluka parah. Dan mendengarnya, Yuji dan Takaba cuma merespon kalau Kurusu adalah orang yang baik. Nah, begitu mendengar Megumi dan Yuji mencarinya, si malaikat langsung menyimpulkan kalau mereka tahu teknik kutukannya. Dan disinilah kita mendapat penjelasan lebih dalam. Jadi teknik si malaikat bernama peniadaan teknik kutukan. Dia bisa meniadakan segala teknik kutukan termasuk segel dan teknik penghalang. Artinya si malaikat juga bisa membantu buat keluar masuk koloni.
Si malaikat pun kemudian menjawab pertanyaan lain Megumi, kenapa dia ada di koloni Tokyo nomor 1. Jadi si malaikat ini nggak jadi masuk ke Tokyo nomor 2 karena di situ terdapat lebih banyak roh kutukan ketimbang pemain. Dan tujuan si malaikat mengikuti cooling game adalah buat membasmi para penyihir kuno yang terbangkit. Ini karena kebanyakan dari mereka telah membaca secara penuh kesadaran wadahnya. Dan menurut si malaikat ini menentang hukum Tuhannya. Inilah kenapa si malaikat nggak sepenuhnya menguasai tubuh Kurusu. Saat Megumi bertanya siapa Tuhan yang dimaksud, si malaikat ngejawab kalau itu cuma nama yang diberikan di dalam kepercayaannya. Jadi Megumi nggak perlu memusingkannya. Setelah mendengar penjelasan tekniknya, Megumi kemudian bertanya, apa si malaikat juga bisa mengembalikan pemain yang menjadi wadah kembali seperti semula? Megumi bertanya hal ini mungkin ada kaitannya dengan Yuji dan Sukuna. Tapi sayang si malaikat bilang kalau hal itu hampir mustahil. Karena kondisi para wadah saat ini itu seperti gabungan antara objek kutukan dan jasad manusia. Jadi kalau keduanya dipisah, 99% mereka akan berakhir mati. Jadi sangat sulit buat memisahkan kedua unsur tersebut. Inilah yang menjelaskan kenapa kalau Yuji mati, Sukuna juga bakal ikut mati. Si malaikat pun bertanya apa Megumi punya orang yang ingin dikembalikan seperti semula. Tapi Megumi bilang enggak. Kemudian dia pun lanjut bilang kalau tujuannya mencari malaikat adalah buat membuka objek kutukan tingkat spesial, yaitu kotak alam penjara. Dan si malaikat bilang kalau hal itu bisa dia lakukan. Saat Megumi berpikir kalau semuanya berjalan lancar, si malaikat bilang kalau dia punya satu syarat. Megumi pun bertanya apa dia ingin mereka membantu membasmi para penyihir kuno sesuai misinya. Tapi si malaikat bilang kalau syaratnya nggak muluk-muluk. Dia cuma ingin Megumi dan kawan-kawan membantu membunuh satu penyihir kuno yang bernama The Fallen atau makhluk terjatuh. Saat kita dibikin bertanya-tanya siapa sosok yang dimaksud ini, Yuji tiba-tiba diundang oleh Sukuna ke alam bawah sadarnya. Dengan sinis, Yuji pun bertanya apa yang dia mau. Yuji bahkan bilang kalau ngeliat wajah Sukuna sekarang membuatnya sangat muak. Tapi Sukuna ternyata datang dengan kabar yang membagongkan. Dia bilang sebelum Yuji membocorkan identitasnya, dia perlu memberitahu hal ini. Sukuna pun bilang kalau makhluk terjatuh yang dimaksud si malaikat adalah dirinya. Dengan kata lain, Yuji beserta Sukuna harus dibunuh agar Gojo bisa dibebaskan. Itu dia chapter 199 Jujutsu Kaisen. Seperti yang gue bilang sebelumnya, chapter ini emang penuh dengan percakapan. Tapi di sini banyak banget info-info penting yang udah lama ditunggu-tunggu, terutama soal gimana cara membebaskan Gojo. Jadi di sini secara mengejutkan si malaikat ternyata adalah penyihir yang baik. Bahkan dia terlihat sangat akrab dengan wadah manusianya yaitu Kurusu Hana. Terlebih Kurusu juga kelihatannya suka dengan Megumi. Ini artinya nggak perlu lagi adanya baku hantam buat minta bantuannya. Yang jadi masalah adalah si malaikat juga minta bantuan buat membunuh seorang penyihir kuno yang terbangkit. Dan gak main-main, penyihir kuno yang dimaksud adalah Sukuna yang ternyata dijuluki dengan makhluk terjatuh. Julukan ini mungkin sedikit memberi clue soal latar belakang Sukuna sendiri. Istilah The Fallen atau makhluk terjatuh biasanya juga merujuk ke Fallen Angel atau malaikat jatuh. Istilah ini merujuk ke malaikat yang diusir dari surga dalam kepercayaan Abrahamik. Istilah malaikat jatuh juga sangat erat hubungannya dengan figur iblis Lucifer yang dikenal sebagai malaikat yang berkhianat dan melawan dewa. Nah, apakah ini berarti Sukuna punya hubungan dengan si malaikat sendiri? Apakah keduanya berasal dari kelompok kepercayaan yang sama? Kalau iya, mungkin ini bakal menjelaskan kenapa Sukuna berubah menjadi roh kutukan pendendam. Tapi apapun itu, fakta ini jelas bikin misteri latar belakang Sukuna makin menarik buat ditunggu. Berikutnya soal gimana cara memenuhi syarat si malaikat. Buat membunuh Sukuna sendiri sebenarnya bukan perkara mudah. Memang setelah nggak ada Gojo, beberapa penyihir bisa aja memberi perlawanan ke Sukuna seperti Yuta, Hakari, dan Maki. Bahkan kita juga punya bala bantuan yang sangat ingin bertarung dengan Sukuna yaitu Kashimo Hajime. Tapi masalahnya ngebunuh Sukuna sama aja dengan ngebunuh Yuji. Dan gue gak yakin kalau cerita Yuji bakal berakhir di sini. Disinilah gue punya kemungkinan. Jadi si malaikat ini bisa aja diajak negosiasi ulang. Contohnya Megumi mungkin bakal minta buat mendahulukan pembebasan Gojo dulu. Baru nantinya mereka bisa menuruti permintaan si malaikat, tentunya setelah Kenjaku juga dibunuh. Tapi jujur aja gue nggak yakin bakal semulus itu. Nah, ngomongin soal Kenjaku, dia juga pernah merujuk Sukuna sebagai sebuah bom. Dan sebelumnya, Regi juga pernah bilang ke Megumi kalau Kenjaku akan menjatuhkan bom di koloni. Apakah ini berarti Kenjaku malah akan memancing kebangkitan Sukuna di cooling game? Dan kalau ini terjadi, pembebasan Gojo pun bakal makin jadi prioritas. Dan semoga aja si malaikat bisa diajak berkompromi. Oke, segini aja video pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran.
Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.